warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah lillahi ta'ala. Dewan juri yang saya hormati, sahabat dari online dimanapun Anda berada, ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Kalau berbicara tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sulit rasanya mengukir kata-kata untuk melukiskan keluhuran, keagungan serta kemuliaan akhlaknya. Beliau adalah sosok manusia yang tampan rupawan, sopan tutur katanya, santun perilakunya, hormat kepada yang tua, sayang kepada yang muda, selalu mengajak dan pantang mengajak, disenangi oleh kawan dan disegani oleh lawan. Rasulullah itu bukanlah hanya mencontohkan kepada umatnya, tetapi beliau juga merupakan percontohan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia. Lalu, apa yang dapat kita contoh dari beliau? Jawabannya itu sangat banyak. Di antaranya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah satu-satunya pemimpin dunia dan pemimpin akhirat yang betul-betul cinta mati kepada umatnya. Dan cintanya Nabi kepada kita akan dibawa sampai ke tahap penghabisan. Sejarah membuktikan ketika Nabi Muhammad SAW menutup mata, siapa yang dia panggil di akhir hayatnya? Yang beliau katakan adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Inilah yang saya maksud cinta mati kepada umatnya. Apa ada pemimpin zaman sekarang yang kalau mau matinya, yang dia panggil rakyatku, rakyatku, rakyatku? Dia akan ada hadirin satu-satunya pemimpin dunia dan pemimpin akhirat yang betul-betul mau berkorban untuk kita. Bukan korban kita hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu bersyaral la qaula syaral, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Bila manusia adalah batu, maka Rasulullah adalah intan permata. Manusia paling mulia, manusia paling sempurna, paling terpuji akhlaknya, paling bijak pendapatnya, dan paling khusyuk salatnya. Kalau pemimpin zaman sekarang baru diberi surga-surgaan, sudah lupa terhadap nasib rakyatnya. Pantaslah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Sadaqallahu azim. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik baginya, yakni bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, kedatangannya hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Hadirin, ma'asyiral kaum muslimin rahimakumullah. Dari firman tersebut sudah sangat jelas bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, yang seharusnya kita sebagai para pemuda dan pemudi meniru dan meneladani sifat-sifat agung dia. Dari syarahan yang telah saya sampaikan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kita sebagai pemuda dan pemudi meniru dan meneladani akhlak Rasulullah. Karena pemuda adalah pemimpin hari esok, is the leader of tomorrow. Bagaimana kita akan menjadi seorang pemimpin yang baik jika akhlak kasih Allah sang pemimpin sudah tidak kita tiru? Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghalayani berkata, inna fi yadi subhani amrul ummati wa fi aqdamiha khayratah. Sesungguhnya di tangan para pemudalah maju dan mundurnya nasib suatu bangsa dan agama. Rupanya cukup sekian uraian singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirlakum amal minal khafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.